Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita untuk kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Dalam akhlak tercela ini yang akan kita bahas yaitu pertama hubud dunia, yang kedua hasad, yang ketiga ujub, yang keempat sombong, dan yang kelima nanti adalah riya. Baiklah, kita akan lanjutkan berikutnya dengan pertamanya adalah hubud dunia, yaitu pengertian. Pengertian dari hubud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Penyebab dari hubud dunia, pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dampak negatif dari hubud dunia: satu, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Nah, cara untuk menghindari hubud dunia akan kita lihat. Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian akan kita lihat akhlak tercela yang kedua, yaitu hasad. Pengertian dari hasad ini adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut secara hilang atau terhapus dari orang lain. Penyebab dari hasad ini ada dua penyebab utamanya. Pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, yang paling benar, atau yang paling hebat. Kemudian kita lihat dampak negatif dari hasad. Pertama, menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. 5, tidak dapat menyempurnakan iman. Kemudian bagaimana cara menghindari dari akhlak tercela hasad ini? Pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran
bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada orang lain mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah. Kemudian akhlak tercela yang ketiga, yaitu ujub. Pengertian ujub secara bahasa atau etimologi, yaitu berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan sendiri. Nah, penyebab dari ujub ini adalah pertama, banyak dipuji orang. Pujian dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu merasa sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. Yang ketiga, karena kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Nah, dampak dari negatif dari akhlak tercela ujub ini, yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, melupakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia dari sisi Allah. Yang kelima, menggugurkan pahala. Yang keenam, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh dan lain-lainnya. Kemudian cara menghindari dari sifat ujub ini. Pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Kemudian sifat tercela berikutnya yang keempat, yaitu sombong. Pengertian sombong atau takabur artinya membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub, jadi ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai perbandingannya. Islam melarang dan mencela sikap sombong. Kemudian penyebab dari sombong. Pertama, merasa apa yang diucapkan benar. Yang kedua, gila pujian, bertambahlah keangkuhannya.
Yang ketiga, merasa banyak ilmu, tetapi dia bersikap sombong. Yang keempat, amal dan ibadah, ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Nah, yang kelima, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Dampak negatif dari sombong. Pertama, menjadi penghalang masuk surga. Karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin, akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan menutup pintu surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilaku. Kemudian cara menghindari perbuatan tercela dari sombong. Pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong. Yang keempat, mengganti dengan perilaku tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. 6. Menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Kemudian sifat tercela yang kelima, yaitu riya. Riya menurut bahasa berasal dari kata al-riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan sesuatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Nah, penyebab dari riya ini, pertama, terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, lari dari celaan. 3. Rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. 4. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Yang keenam, lalai akan dampak buruk riya. Untuk dampak negatif dari riya, pertama, riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal soleh hilang. Yang ketiga, riya adalah syirik khafi atau tersembunyi. Yang keempat, mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. 5. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya. Yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Yang ketujuh, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Yang kedelapan, lebih sangat merusak pada serigala menyergap diri. Yang kesembilan, menjadi sebab azab di neraka. Yang kesepuluh, menambah kesesatan seseorang. Untuk menghindari riya ini, caranya yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Keempat, meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Yang kelima, mengingat bahaya perilaku riya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Yang ketujuh, hidup sederhana. Itulah bahasan pertemuan kita pada pertemuan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dibahas tadi bermanfaat. Jadi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.